Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat, selalu dilindungi oleh Allah, dan jangan lupa ketika keluar rumah harus menggunakan masker dan mencuci tangan agar terhindar dari penularan virus corona. Untuk pembelajaran kali ini yaitu subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran ketiga. Langsung saja pada eksplorasi materi bahasa Indonesianya. Yang A, menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan memiliki tujuan, yaitu agar kita lebih memahami isi dari bacaan tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan, bacalah teks dengan seksama. Jika belum memahaminya, bacalah berulang kali hingga kamu benar-benar memahaminya. Yang B, mencari makna kosakata dari bacaan. Nah, kosakata adalah kata-kata yang terdapat dalam suatu kalimat. Kata-kata tersebut dapat kita cari maknanya. Kita dapat mencari makna kosakata menggunakan kamus bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut. Kosakatanya benda. Nah, arti dalam benda tersebut segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad. Untuk kalimat dari kosakata benda itu, bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Selanjutnya, bacalah teks berikut dengan seksama. Benda cair di sekitar kita. Banyak benda cair yang dapat kita temui di sekitar kita. Nah, contohnya air, sirup, kecap, dan minyak. Sifat benda cair memiliki bentuk yang merupai wadahnya. Misalnya, air kalau dimasukkan ke dalam gelas, nah, bentuknya akan menyerupai gelas. Apabila air dipindahkan ke dalam botol, maka bentuknya akan menyerupai botol. Benda cair juga memiliki sifat, yaitu volumenya selalu tetap. Benda cair juga dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. Apa saja sifat-sifat benda cair? Sifat benda cair itu memiliki bentuk yang menyerupai wadahnya. Yang kedua, bagaimana bentuk air jika berada di dalam gelas? Maka jawabannya, kalau air sudah dimasukkan ke dalam gelas, maka akan menyerupai seperti wadahnya, yaitu gelas. Nah, contoh yang ketiga, sebutkan 3 contoh benda cair yang ada di sekitar Anda. Seperti air, sirup, kecap, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, perkalian bilangan dengan angka 2 dan angka 1. Perkalian bilangan dengan angka 2 yaitu sama artinya penjumlahan dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, untuk contoh yang pertama, penyelesaiannya adalah ada gambar 3 buah apel digabung dengan 3 buah apel. Nah, bagaimana penyelesaiannya kalau dalam perkalian bilangan 2 dan angka 1? Nah, itu kita dapat memperkalikannya. Ada wadah 2 yang sama-sama berisi 3 apel. Penyelesaiannya yaitu 2 dikali 3 sama dengan, kalau dalam penjumlahan bagaimana Bu? Berarti 3 ditambah 3, 3-nya ada 2 kali.
Nah, 2 dikali 3 berarti berapa? Ya, ada 6. Untuk contoh yang kedua, penyelesaiannya ada 4 kelereng digabung dengan 4 kelereng. Maka bagaimana penyelesaiannya, Bu? Penyelesaiannya ada 2 wadah, yang satu ada 4 kelereng dan yang satunya ada 4 kelereng. Maka penyelesaiannya 2 dikali 4 sama dengan 4-nya ada 2 kali. Kalau dalam penjumlahan yaitu 4 ditambah 4 sama dengan 8. Bagaimana? Apa sudah memahami? Selanjutnya, perkalian bilangan dengan angka 1. Semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh berikut. Nah, untuk contoh yang pertama, 2 dikali 1. 2 kalau dikali 1, maka hasilnya itu akan sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu 2. 4 dikali 1 sama dengan 4. 1 ditambah 1 sampai satunya ada 4 kali. Untuk contoh yang 8 kali 1 itu sama. Untuk contoh yang kedua, 1 dikali 5. Semua bilangan jika dikalikan 1, maka hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu 5. 1 dikali 6 sama dengan 6, 1 dikali 9 sama dengan 9. Ketiga, perkalian bilangan angka dengan angka 0. Semua bilangan jika dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Perhatikan contoh di samping. 1 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. Semua bilangan jika dikalikan 0 itu maka hasilnya akan 0. Sudah paham semuanya? Ayo kerjakan soal-soal berikut dengan percaya diri. Yang satu ada 2 kali 5. 2 dikali 5 sama dengan 5-nya ada 2 kali. Maka 5 tambah 5 sama dengan 10. Hasil dari 2 kali 5 sama dengan 10. Untuk eksplorasi materi selanjutnya, mempraktikkan gerakan kaki dengan hitungan. Kamu tentu masih ingat dengan gerakan tangan dan kepala. Sekarang coba kamu pergerakan kembali gerakan tersebut. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Kali ini kamu akan mempelajari beberapa gerakan kaki dengan hitungan. Berikut beberapa contoh gerakan kaki lakukan dalam 8 hitungan. Silahkan yang kaki, gerakan kaki kalian lihat sendiri. Nah, untuk yang kedua, gerakan tangan. 1, seperti kita olahraga, sampai hitungan ke-8. Kita juga bisa dengan cara begini. Ke samping juga bisa, atau ke atas. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Assalamualaikum.